Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Angelina Wati dengan NIM 29 2018 123. Nah, saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil presentasi ilmiah saya dengan materi cerita pendek. Nah, di sini saya akan membahas tentang cerita pendek. Apa itu cerita pendek? Cerita pendek merupakan suatu karya sastra yang sering kita jumpai. Namun demikian, apa sebenarnya dan bagaimana ciri-ciri cerita pendek itu? Banyak yang masih memahaminya. Menurut Suroto, pada tahun 1989 pada halaman ke-18, cerpen ialah suatu karangan prosa yang berisi cerita sebuah peristiwa kehidupan manusia, pelaku atau tokoh dalam cerita tersebut. Cerita pendek bermula pada tradisi penceritaan yang menghasilkan kisah-kisah terkenal, misalnya Iliad dan Odyssey karya Homer. Kisah-kisah tersebut disampaikan dalam bentuk puisi yang berirama, dan irama yang berfungsi sebagai alat untuk mendorong orang untuk mengingat ceritanya. Bagian-bagian singkat dari kisah ini dipusatkan pada naratif-naratif individu yang dapat disampaikan pada suatu kesempatan pendek. Keseluruhan kisahnya baru terlihat apabila keseluruhan bagian cerita tersebut telah disampaikan. Cerita-cerita pendek modern sebagai genrenya sendiri pada awal abad ke-19. Contoh awal dari kumpulan cerita pendek termaksud dongeng-dongeng Grimm bersaudara pada tahun 1824 sampai 1826, Evening on a Farm near Dikanka 1831 sampai 1832, karya Nikolai Gogol, Tales of the Grotesque and Arab Eguesque 1836, karya Edgar Allan Poe, dan Twist to Tall Tales 1842, karya Nathaniel Hawthorne. Ciri-ciri cerita pendek menurut Surana pada tahun 2001. Yang pertama, pada umumnya cerita itu pendek. Yang kedua, yang ditampilkan dalam cerpen hanya hal-hal yang penting dan benar berarti. Yang ketiga, isinya sangat singkat. Yang keempat, menggambarkan tokoh cerita menghadapi suatu pertikaian atau konflik dan untuk menyelesaikannya. Yang kelima, sanggup meninggalkan suatu kesan dalam hati pembaca. Nah, menurut Lubis dalam Tarigan pada tahun 1985, pertama, cerita pendek harus berisi interpretatif. Yang kedua, dalam sebuah cerpen, seorang insiden harus menguasai jalan cerita. Yang ketiga, cerpen harus memiliki seorang yang harus menjadi pelaku atau tokoh utama. Nah, yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang unsur-unsur dalam cerpen. Yang pertama yaitu unsur intrinsik cerpen. Dalam unsur intrinsik cerpen terdapat yaitu tema, permasalahan sebuah cerita yang terus-menerus dibicarakan sepanjang cerita. Yang kedua yaitu latar-latar setting, adalah tempat dan waktu serta keadaan yang menimbulkan suatu peristiwa dalam cerita tersebut. Alur atau plot adalah susunan peristiwa-peristiwa yang telah membentuk sebuah cerita. Yang terdapat pada alur yaitu alur maju, alur mundur, alur keras, alur lembut, alur terbuka, dan alur tertutup. Sudut pandang itu terdiri dari dua macam, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Penokohan para pelaku yang terdapat di dalam cerita. Yang selanjutnya itu gaya bahasa, menciptakan suatu nada atau susunan persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antar sesama tokoh. Yang kedua yaitu unsur intrinsik cerpen, adalah unsur yang melatar belakangi di luar cerita, misalnya yang berhubungan dengan unsur-unsur kehidupan. Yang terdapat di dalam unsur intrinsik meliputi nilai agama, nilai moral, nilai budaya, dan nilai sosial. Nilai agama yaitu nilai-nilai yang dalam dengan aturan atau ajaran yang simbol dari agama tertentu. Nilai moral, nilai dalam cerita dengan akhlak atau nilai etik. Nilai berkenaan dengan tradisi istiadat yang nilai sosial itu nilai-nilai yang berkenaan dengan tata pergaulan antara individu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian cerpen. Yang pertama, pembagian cerpen menurut jumlah kata. Cerpen mini 750 sampai 1000 kata. Cerpen yang ideal 3000 sampai 4000 kata.
cerpen panjang 10.000 kata. Nah, yang kedua yaitu cerpen menurut teknik mengarangnya. Yang pertama itu cerpen, yang kedua yaitu cerpen tautuh. Selanjutnya itu cerpen menurut tahap penulisannya. Nah, yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap inkubasi, yang ketiga tahap inspirasi, yang keempat yaitu tahap penulisannya. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa tujuan menulis cerpen tersebut. Nah, yang pertama memberikan informasi, yang kedua mencerahkan jiwa, yang ketiga ekspresi diri, yang keempat mengedepankan idealisme, yang kelima mengemukakan opini, yang keenam yaitu menghibur. Nah, sebelum kita membuat cerpen, kita harus mengetahui cara atau langkah-langkah membuat cerpen. Nah, cara yang pertama yaitu menemukan tema. Cara yang kedua yaitu mengumpulkan data-data. Yang ketiga, menentukan garis besar alur atau plot cerita. Yang keempat yaitu menetapkan titik pusat kisahan atau sudut pandang pengarang. Yang kelima yaitu mengembangkan garis besar cerita menjadi cerita utuh. Yang keenam yaitu memeriksa ejaan, diksi, dan unsur-unsur kebahasaan lain serta memperbaikinya jika terdapat kekeliruan. Sekian presentasi ilmiah saya ucapkan terima kasih.